Sampai punya ide begini Pak, jadi biarlah anak main petasan tapi kita sediakan aduh isin aduh Pak kumaha lamun abdi bakal andung buat Nah isan gitu, ternyata Islam juga seru gitu, Islamia tahun baru Islam dibandingkan tahun baru. yang lebih besar dari gajah itu paus kan di bawah ya Pak? Itu pasukan yang paling elit, pasukan gajah. Paling hebat itu Paling pasukan hebat gajah, ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Arifin di channel Sito Studio dalam segmen Ngorai. Oke, alhamdulillah untuk segmen kita kali ini kita sudah ditemani bersama Ustadz kita ya yang sudah tidak asing lagi ini. ya, Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini staf pengajar juga di SMP Yadika Pak ya. Ya, nama lengkap Pak Jajang Abdullah. Pak Jajang Abdullah. Tidak pakai gimnastiar ya. Tidak pakai gimnastiar ya. Jadi Pak Jajang Abdullah tidak pakai gimnastiar. Tidak pakai Oh gimnastiar. iya, panjang sekali nama Bapak ya. Luar biasa. Oke. Dalam rangka memeriahkan bulan Muharram ya, kita ini sengaja membuat segmen Ngorai ini berjudul merayakan Muharram begitu Kak Pak Jajang ya. Di masyarakat ini kan sekarang kita banyak sekali orang yang memeriahkan berbagai macam perayaan-perayaan. Ya. Baik itu perayaan hari besar nasional ataupun keagamaan. Ya. Kalau nasional 17 Agustus misalkan ditekan wah rame nih gitu kan. Tapi kalau Muharram kelihatannya kalau di kota-kota itu agak sepi ya Pak ya. Tapi kalau di perkampungan sendiri ini masih ada nggak Pak perayaan-perayaan itu? Ya kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, untuk di kota mungkin syiarnya agak kurang. Tapi kalau untuk wilayah seperti di daerah kita, di daerah Kabupaten Sumedang ini, alhamdulillah setiap tahun itu selalu diadakan acara yang namanya nyambut Muharram. Alhamdulillah. Atau yang disebut dengan pawai obor biasa. Pawai obor ya. Pawai obor. Biasanya itu berbagai lapisan masyarakat, mulai dari majelis taklim, masjid, pesantren, sekolah dan lain-lain, biasanya itu mengikuti acara tersebut, baik yang diadakan di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Jadi di kabupaten kita ini ternyata alhamdulillah masih meriah ya perayaannya gitu ya. Bahkan untuk beberapa tahun sekarang ini cenderung lebih meriah tahun baru Islam dibandingkan tahun baru Masehi juga gitu. Kenapa? Ya, karena nasional begitu ya. Kesadaran masyarakat sudah mulai timbul terhadap agama gitu terhadap ya, agama itu. Bagaimana kita mensyiarkan agama kita sendiri itu. Kalau ini Pak dari segi perhitungan atau penanggalannya, kita kan ketahui bahwa Muharram ini berbeda dengan bulan-bulan yang ada pada Masehi ya Pak ya, Januari, Februari dan seterusnya. Kalau ini kan dari Hijriah gitu ya Pak? Iya, betul. Nah kalau Hijriah ini kira-kira mulainya itu kapan penahunan Hijriah? Apakah Muharram ini pas ada Hijriahnya gitu kan, atau sebelum Hijriah sudah ada Muharramnya? Ini kalau boleh tahu kurang lebih sejarahnya seperti apa ya Pak? Iya. Untuk bulannya sendiri ini ada dua hal yang berbeda, Pak, wajib kita ketahui ya. Kalau Masehi itu kita berbicara tentang Januari, Februari sampai Desember, dan tahunnya juga tahun Masehi. Mulai dari dihitungnya itu kalau nggak salah sejarahnya dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau untuk Hijriah sendiri, untuk bulannya sebelum Hijriah itu sudah ada sebetulnya. Oh, jadi sebelum satu Hijriah pun sudah ada. Sebelum satu Hijriah pun kalau untuk bulannya ada Muharram sudah ada. Iya. Muharram, Safar, Maulid atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai terakhir itu sudah ada namanya bulannya. Cuman untuk penanggalan tahunnya itu dimulai Hijriahnya itu diawali pas Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi orang Arab itu dulu itu sudah memakai tanggal Hijriah atau tanggal bulan, tidak memakai tahun matahari atau Masehi seperti itu. Iya. Jadi sudah ada sejarahnya memang sudah ada sebelumnya. sejarahnya. Tapi itu memang tidak dihitung tahun 1, tahun 2 sebelum Hijriah itu tidak ada Pak ya? Tidak ada. Arab itu. Yang jelas bahkan sejarah mencatatkan bahwa ketika Rasulullah SAW lahir juga itu
tidak ada tahunnya, yang ada itu tahun gajah Oh ya. iya, ya, tahun gajah. Tahun begitu. Kita gajah. kenal sekali ya Rasul lahir tahun gajah Tahun begitu gajah ya. kan tidak ada Iya. tahun berapa karena memang belum ada penanggalan tahun Hijriah. Kalau untuk bulannya itu sudah ada. Rabiul Awal kan Rasulullah hasil 12 Rabiul Awal itu udah ada bulannya, tapi untuk tahunnya itu belum ada Hijriahnya. Karena Hijriah itu sendiri ditanggalkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau gitu. tahun gajah sendiri itu kenapa disebut tahun gajah Pak Ustaz? Untuk tahun gajah itu sejarahnya mungkin kita bisa melihat dalam surat Al-Fil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan ini sangat berkaitan sekali atau berkaitan sekali dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Pada tahun itu ada suatu kejadian yang sangat luar biasa sekali. Kenapa disebut luar biasa? Ada seseorang raja yang dari Habasyah, dari Habsyi ya. Iya. Kalau sekarang itu daerah Yaman kalau nggak salah, ya. daerah Yaman. Beliau ini adalah seorang raja yang ingin menjadikan kotanya itu kota seperti kota wisata lah. Kalau kan kita ada yang namanya di kita itu ada yang namanya wisata religi gitu. Kalau Makkah itu kan sebutnya kota religi, sebelum Rasulullah diutus pun itu sudah menjadi kota religi. Cuman ada penyimpangan dari mulai dibangunnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu sampai banyak berhala di situ ya, Pak ya. Betul. Bahkan berhala yang paling besar itu sebelum selain Lata dan Uzza juga ada berhala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibuatkan itu paling besar. Jadi berhala Nabi Ibrahim juga ada ya. ya. Nabi Ibrahim itu seorang nabi tapi diberhalakan juga disembah juga untuk oleh kafir Quraisy itu ya, kaum jahiliyah. Dan tadi kembali lagi kepada Raja Abraha, namanya itu dari Habsyi, ingin menjadikan kotanya itu kota yang religi. Tapi setelah dibangun dengan sedemikian rupa, sedemikian bagus gitu, kok belum ada wisatawan yang datang. Setelah beliau istilahnya dia itu berpikir, oh mungkin ini karena memang daya tarik kota Makkah itu lebih dahsyat daripada Habsyi sendiri, daripada Habsyi itu sendiri. Makanya dia berinisiatif untuk menghancurkan kota Makkah. Lalulah mereka itu berangkat, bukan beliau ya, kalau sama orang kafir mah. Dia itu berangkat menghancurin Raja Abroha ya. Abroha itu lalu memimpin pasukan, yang pasukannya itu kalau sekarang zamannya kan ini kan ada pesawat tempur, ada tanki, ada apa lagi ya dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu itu pasukan yang paling elit itu pasukan gajah. Paling hebat itu paling pasukan hebat gajah ya. Karena kuda pun akan kalah sama gajah. Saking hebatnya beliau itu sampai tidak terlihat pasukannya. Tapi kan ada yang lebih besar dari gajah itu paus, kenapa nggak di bawah ya? Paus biru gitu kan. Oh iya, paus kalau perangnya di laut mungkin bisa jadi. Itu kan padang pasir ya, Pak. Iya, padang pasir. Betul. Paling banter onta. Onta sama gajah mungkin ya. Iya. Ya terus Pak gajah. Jadi begitu. Ketika kau sampai kota Makkah, Abraha itu meminta izin, semacam meminta izin kepada, kalau sekarang itu ada yang namanya kuncen ya. Waktu itu yang menjadi juru kuncinya itu adalah pamannya Rasulullah SAW sendiri, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Beliau itu dulu sedang mengembala unta di Mekah itu. Setelah itu Raja Abraha bertanya, "Wahai Abu Thalib, aku sesungguhnya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah engkau tidak keberatan apabila Ka'bah itu dihancurkan oleh aku?" Dengan santainya Abu Thalib berkata, "Ya silakan aja, up to you, silakan, enggak, bebas lah." Karena apa? Karena sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punyanya, dan punyanya bukan saya. Siapa? Ya, Tuhannya Ka'bah. Ya, Tuhannya Ka'bah yang menciptakan Ka'bah. Akhirnya Abraha itu bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah, tapi Allah berkehendak mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah itu, sehingga diabadikanlah pada tahun itu, pada tahun kelahiran Rasulullah dengan tahun gajah. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa ini pencerahannya ya. Jadi kita dapat sejarah yang baru ini ya.
Oke Pak Ustadz, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz nih. Ya. Dalam hal merayakan, kita kan di masyarakat itu kadang kebingungan, apalagi kalau yang di perkotaan. Ya. Ini cara merayakannya kalau yang baik itu sesuai syariat, kemudian ya meriah begitu ya. Itu kira-kira apa saja sih yang dilakukan untuk merayakan Muharram ini Pak? Apakah baiknya pagi, siang, sore, malam, dan kira-kira seperti apa perayaannya gitu menurut Bapak? Ya. Untuk perayaan Muharram itu sendiri, untuk kebiasaannya karena kan namanya perayaan itu biasanya itu dirayakan pas masuk tanggal satunya. Iya, iya. Untuk Malam apa? kalau untuk Masehi kan jam 12, Iya. tapi untuk Hijriyah itu ditandai masuknya tanggal baru itu adalah pas waktu maghrib. Oh gitu. Jadi maghrib itu sudah besoknya Ya, gitu, sudah tanggal jadi, 1 gitu jadi ya. ketika masuk maghrib itu berarti kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Iya. Makanya ketika kebanyakan umat Islam merayakan itu pas waktu maghrib sampai Isya dan sampai selesai acaranya. Jadi begitu sejarah. Jadi Iya. kenapa ada pawai obor Iya. gitu. Jadi memang dimulai Memang dari dimulainya malam itu. malam itu. Jadi bukan jam 12 malam, tapi kalau kita kalau kita mah jam 6 lah, jam Iya. 6 sore gitu. Terbenamnya Terbenamnya matahari matahari, maka itu untuk penanggalan Islam itu masuk satu Muharram. Jadi untuk perayaannya itu tergantung kita bebas apa saja ya. Kalau seperti kita kalau ada dalam acara yang lain seperti Rajab atau Mulud, bentuk acara pun bebas seperti itu. Cuman itu tergantung kebiasaan atau adat istiadat. Iya, iya, iya. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Oh, syariat. jadi memang fleksibel, Ya, fleksibel, gitu ya. tidak apa-apa. Yang penting merayakan rame gitu ya. Rame, ya. Asal jangan bertentangan dengan syariah, jangan seperti mabuk-mabukan. Wah, Iya, sinanawan euy, karena ke Muharraman marabok Sampai mabuk gitu ya, Pak. atau malam tahun baru kemana ke puncak jeung ke bobogohan. Astagfirullah, itu ya. Tidak boleh. Tidak boleh Pak ya. Astagfirullah. Itu pengalaman itu harus dihilangkan itu ya. Jangan. Jangan ditiru. Jangan sampai ditiru ya. Nah, ini kalau peringatan-peringatan yang lain gitu Pak, Ya. misalkan ya tahun baru kan suka ada kembang api Pak. Ya. Lebaran juga kadang suka ada petas-petasan Ya, ya. gitu ya. Ini kalau Muharram ini diharuskan ada perayaan yang membisingkan atau ditandai dengan suara yang besar. Apakah harus seperti itu atau tidak Pak? Justru kita itu harus menjadi diri kita sendiri. Artinya jati diri orang Islam itu tidak harus mengikuti budaya orang lain. Itu kan istilahnya budaya orang lain. Walaupun itu kalau kita menilik pada hukum itu masih terjadi perdebatan. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan ya tadi di samping man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka itu sama dengan mereka. Dan yang lain juga kan ada faktor seperti pemborosan ya, seperti mengganggu ketertiban umum. Itu kan lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Maka saya juga suka keganggu Pak kalau ada petasan di depan rumah, dor gitu kan. Ya. Itu luar biasa. Ya, mengganggu. itu sangat mengganggu sekali kan, apalagi kita yang di pinggir jalan rumahnya ya. Itu sangat mengganggu ketertiban umum. Maka dalam kaidah usul fikih ada suatu kaidah yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ketika ada suatu perkara yang lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kejelekannya, lebih baik ditinggalkan gitu. Walaupun ada manfaatnya mungkin gitu kan. Seperti kalau kita kan bapak-bapak ada yang suka ngerokok itu kan kita tinggal ini merokok itu banyak mandaratnya atau banyak manfaatnya. Nah, ini bapak-bapak ini bagaimana bapak-bapak ya? Saya ini udah bapak-bapak atau belum nih ya? Seperti itu Pak Ustaz. Seperti itu ya? Iya. Luar biasa. Tapi kalau anak-anak kan ya biasa usia remaja itu kan pengennya itu rame petas-petasan. Saya sampai punya ide begini Pak. Jadi biarlah anak-anak main petasan, tapi kita sediakan tong yang besar gitu ya. Biar mereka masuk di tong itu nyalakan di tong itu. Jadi biar mereka yang mendengarkan gitu kan. Daripada dengarkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Terus apalagi kalau sekarang kan udah zaman teknologi Pak ya. Iya Pak. Kita mau suara apapun pasti ada di internet Pak ya. Iya. Kan ingin suara bom, tinggal download suara bom. Gitu kan. Ya. Tinggal pakai headset, download suara petasan. Kan gitu Pak. Itu
saya kira Iya. itu tidak mengganggu orang lain. Tidak Ya mengganggu tinggal orang sendiri saja. Dor, wah itu. Bahkan kalau kata orang tua yang agak kalau bahasa Sundanya telenges gitu ta. Iya, iya. Bapetasan lini alungkeun di dahar sekalian. Wah, luar biasa. Ya, zaman dulu memang begitu ya, sampai dimakan saking kuatnya itu. Luar biasa ya. Tapi kita intinya jangan sampai salah merayakan gitu, Pak Pak. ya. Ya, Jadi yang tadinya memang ingin menggebiarkan syiar Islam Ya. gitu ya. Khawatirnya nanti malah mengganggu orang lain kan itu itu tidak bagus ya. jadi istilahnya kalau dalam bahasa Sunda ada yang namanya culdogdog tinggal igal gitu. Iya, iya, ta. apa itu Pak? Culdogdog tinggal igal itu adalah kita merayakan sesuatu yang sifatnya sunnah itu tidak wajib gitu. Kita tidak merayakan juga tidak apa-apa. Bahkan perayaan yang paling baik itu adalah kita dengan bersyukur kepada Allah kan. Oh iya betul. Kita kadang lupa bersyukurnya iya, ya. gitu kan. Iya, Kita iya. dikasih umur, masih dikasih kesehatan, masih dikasih rezeki oleh Allah, tapi kita lupa bersyukur. Itu tanda merayakan yang substansial seperti itu. Iya. Bukannya kita harus rame-rame ke sana, itu cuman sekedar syiar dan itu hukumnya adalah kalau dikatakan kategorikan itu adalah sunnah gitu. Oh gitu ya. Begini Pak, kita kan berdasarkan ya beberapa sumber mengatakan bahwa kalau kurang lebih tahun 2025 atau 2030 kita akan diuntungkan dengan bonus demografi katanya. Jadi akan ada ledakan usia produktif pada tahun itu. Ya, ya. Nah, kira-kira urgensi dari kita merayakan Muharram ini untuk anak muda gitu ya. Kira-kira ada manfaatnya nggak Pak kira untuk membentuk generasi berikutnya gitu? Ya, saya kira itu sangat penting sekali juga karena apa? Kalau tadi kita berbicara syiar, ternyata nanti anak muda itu akan berpikir, ternyata Islam juga seru gitu. Islam juga istilahnya tidak ketinggalan zaman. Betul. Jadi ada daya tarik dengan cara kita merayakan Muharram ini supaya anak-anak muda kita termotivasi bahwa agama Islam itu bukan agama yang ortodok yang harus begitu saja, tidak jadul begitu jadul kan. Termasuk kita juga harus mengikuti zaman dengan apapun itu, yang penting tadi kaidahnya tidak bertentangan dengan aturan agama kita gitu. Jadi intinya anak-anak muda ini memang supaya ketika dirayakannya Muharram itu menjadi mengenal agamanya gitu ya. Betul gitu. Ya, Jadi bangga terhadap agamanya. Gitu. Dalam hadis juga kata Islamu yu'la wala ya'lu alaih. Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi dan tidak akan ada agama yang mengunggulinya. Tergantung kitanya saja yang bisa menjabarkan Islam itu sendiri kepada mereka umat Islam gitu. Oh gitu. Jadi harus bangga, harus bisa mengisi tahun baru Islam ini dengan hal-hal yang positif mungkin ya. Betul. Kadang yang namanya anak-anak muda itu Pak bingung nih dengan makna hakikat. Kira-kira hakikat dari Muharram ini kan berganti tahun. Ya. Pasti kalau kaum milenial sekarang itu suka ditanya kira-kira apa sih perubahan yang diinginkan gitu ya dari tahun kemarin ke tahun sekarang, mau jadi seperti apa, mau niru siapa misalkan. Ini kalau secara agama itu perubahannya seperti apa Pak untuk anak muda, kira-kira apa yang lebih bisa diaplikasikan oleh mereka misalkan? Sekarang kan kita lagi tren di kalangan orang Indonesia itu atau di kalangan selebritis ada yang namanya hijrah ya. Iya itu. Hijriah itu identik dengan hijrah. Iya. Hijrah itu artinya adalah pindah dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Konversi baik. Begitu Konversi Pak. lah. Jadi saya teringat dengan perkataan sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang menjadi khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah atau perbaikilah dirimu sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita yang namanya manusia kan tidak bisa hidup selamanya. Betul. Pasti suatu saat kita akan meninggal, dan setelah meninggal kita akan dikubur, masuk alam barzah. Setelah alam barzah nanti kita akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat, lalu dikumpulkan pada padang mahsyar, lalu kita akan ditanya satu persatu pada waktu itu, Pak. Satu persatu jutaan miliaran orang itu
ditanya dari zaman Nabi Adam dari alaihissalam. zaman Nabi Adam sampai manusia nanti yang paling terakhir. terakhir ya. Dan waktu itu manusia itu pada keadaan yang tidak memakai baju sama sekali. Lalu isi dah tuh Pak. Kumaha lamun Nabi bakal anduk we Nah gitu, muat biasa ada taino icalan itu. Tuh, aya peluang Pak untuk jualan di padang mahsyar nanti kayaknya. Makanya lamun istilah apa yang dagang kayak di padang mahsyar payu insyaallah. Jualan sendal kayaknya payu. Sampai istri Nabi juga bertanya, istri Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana perihal nanti di padang mahsyar? Kata Rasulullah, ya Aisyah, pada waktu itu semua manusia itu dengan keadaan telanjang sama sekali. Jadi, tidak. istri Nabi pun Siti Aisyah, Ya. dia itu sampai bertanya Sampai juga. bertanya, kenapa? Ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu apa dengan tidak memakai baju? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau berkata bahwa perkara yang mereka hadapi itu lebih besar daripada sebatas sehelai baju. Jadi jangan kamu memikirkan Pak ngeras gitu pas hari itu. Nggak bisa kayaknya ya. Bintang film, gelis. Tidak ada. bisa. Yang dipikirkan adalah keselamatan sendiri. Ya. Karena waktu itu adalah hanya cuma dua pilihannya. Ketika kita kalau kita tidak selamat ya kita masuk surga. Kalau tidak selamat, kalau kita masuk neraka. Kalau kita selamat ya masuk surga. Seperti itu Pak. Jadi kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita itu yang dihisab nanti pada hari mahsyar itu, maka kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Evaluasi diri dulu. Nah, dari hasil evaluasi kita itu sendiri, kita akan timbul rasa yang pertama tadi, kita itu harus senantiasa bersyukur, Pak. Bersyukur bersyukur mungkin. ya. Bersyukur. Jadi bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung kita menjadi orang yang muslim, kita menjadi orang Islam. Sebagaimana kita tahu Gusti Allah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Jadi Islam. merasakan manisnya keimanan dalam Islam gitu ya, Pak. Yang merasakan manisnya keislaman kita, bahkan kan yang dikatakan bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar daripada nikmat apapun yang ada di dunia ini, karena yang menjadi juru selamat itu adalah keimanan dan keislaman kita. Maka kesehatan kita bersyukur. Belum lagi kita kan dikasih kesehatan sama Allah, dikasih umur panjang. Manfaatkan kesehatan itu ya, Pak. manfaatkan. Makanya saya teringat juga sama hadis Nabi Rasulullah SAW yang iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu ya Pak. Ya, lagu Opik itu ya. Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nonton kayak itu nate ting naon. Yang pertama itu hayyata qabla mautika. Kita harus memanfaatkan hidup kita sebelum mati. Itu. Jadi kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di alam dunia ini. Kalau bahasa Sunda mah melendang di alam dunia, kita manfaatkan. Kita tidak tahu kita akan mati kapan kan Pak? Betul ya. Bisa saja setelah podcast ini ya Pak ya. Bisa saja. Atau yang nonton bisa pas nonton meninggal gitu ya. Itu bisa Tapi saja. mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya. Ya. Panjang amin ya Allah. Walaupun seperti itu. Jadi kita tidak tahu kita akan mati. Kan kemarin juga ada kejadian yang di Pasir Angin tuh lagi betulin kapal meninggal tertimpa Pak gitu. Jadi kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Jadi kalau sinapa udah can kolot dalam arif maut mah lain ku kolot. Tapi maut mah ku waktuna gitu ya. Wah, luar biasa nih pencerahan dari Pak Ustadz ini. Ini terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Sangat mencerahkan. Jadi ngobrol santai ini benar-benar sangat ngorai ini ya. Ngobrol ringan. Lain orainya. Agama Islam bukan orai ya, tapi ngorai. Ya. Oke. Pemirsa semuanya, mudah-mudahan obrolan santai kita ada keberkahannya. Itu saja mungkin untuk segmen kali ini ya. Dan ingat jangan sampai lupa untuk menyalakan loncengnya, dan yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa komennya dan like tentu saja. Oke, itu saja mungkin untuk segmen kita kali ini. Bertemu di ngorai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.